Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi pada mata kuliah pengantar akuntansi, materi siklus akuntansi perusahaan dagang, khususnya di siklus pertama, yaitu di pencatatan transaksi jurnal umum. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa channel saya yang saya hormati, jadi apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Jadi membeli kayu, dijual kayu, itu perusahaan dagang. Kalau membeli kayu, dijual mebel, itu perusahaan manufaktur. Ya, beli tepung, jual tepung, itu perusahaan dagang. Beli tepung, jual mie instan, itu perusahaan manufaktur. Nah, kalau mahasiswa ya apa? Jual handphone, beli mie instan. Nah, itu bukan contoh yang benar itu ya. Jadi maaf hanya bercanda, itu mahasiswa kalau di tanggal tua ya. Jadi jual handphone, beli mie instan. Nah, itu mahasiswa kalau tanggal tua. Baik, kembali ke sini. Perusahaan dagang memperoleh pendapatan dari hasil penjualan barang dagangan dan memperoleh laba berasal dari selisih hasil penjualan dengan harga pokok barang yang dijual, yang disebut harga pokok penjualan, beserta beban operasional dan beban lainnya yang dikeluarkan. Jadi selisih antara penjualan dengan satu, harga pokok penjualan, dua, beban usaha atau beban operasional, tiga, beban lainnya. Ya. Baik, ini adalah beberapa contoh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada barangkali nomor 6 ini ada PT Matahari, ya ini barangkali banyak dikenal ya. PT Ramayana, PT Toko Gunung Agung, dan seterusnya. PT Hero Supermarket, dan lain sebagainya. Nah, saudara, kenali perbedaan antara akuntansi perusahaan jasa dengan akuntansi perusahaan dagang ya. Ketika kita membahas pendapatan di perusahaan jasa, eh, pendapatannya adalah pendapatan jasa dan pendapatan lainnya. Sedangkan pada perusahaan dagang, pendapatannya berbentuk penjualan dan pendapatan lainnya. Lalu unsur beban. Pada perusahaan jasa itu ada beban usaha dan beban di luar usaha atau beban lain-lainnya. Lalu unsur beban di perusahaan dagang, yang pertama ada beban dari barang dagangan atau yang disebut dengan harga pokok penjualan. Lalu yang kedua unsur beban usaha yang dibagi menjadi dua jenis, beban pemasaran dan beban administrasi umum, lalu beban di luar usaha. Lalu untuk labanya pada perusahaan jasa kita kenal ada laba usaha dan laba bersih. Lalu di perusahaan dagang kita kenal ada laba kotor penjualan, baru laba usaha, baru laba bersih. Nah, laba kotor penjualan berasal dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan, ketemu laba kotor penjualan. Laba kotor penjualan dikurangi beban usaha, ketemu laba usaha. Laba usaha ditambah pendapatan lain-lain, dikurangi beban lain-lain, ketemu laba bersih. Kalau mau dimasukkan unsur pajak, berarti laba bersih sebelum pajak. Setelah dikurangi pajak, baru ketemu laba bersih setelah pajak, atau earnings after tax. Baik, saudara, itu sebagai pengantar berikutnya untuk siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, siklusnya adalah pencatatan transaksi. Kita gunakan jurnal umum. Masih ingat ya siklus akuntansi pada saat kita membahas perusahaan jasa kemarin ya. Ini di perusahaan dagang, siklus pertamanya adalah pencatatan transaksi. Kita pakai alat yang namanya atau pakai dokumen yang disebut jurnal umum. Bentuknya seperti ini, masih sama dengan perusahaan jasa kemarin. Tanggal, nama akun, ref, debit, kredit. Antara tanggal dan nama akun boleh juga disisipi nomor bukti jika dibutuhkan. Nah, ketentuan pendebitan dan kreditan masih sama ya. Ini harus diingat, harus difahami ya. Harta beban prive kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. Utang atau kewajiban, modal atau ekuitas, pendapatan, pendapatannya perusahaan dagang nanti berarti ya termasuk penjualan ya. Bebannya perusahaan dagang itu pembelian termasuk ya. Jadi utang modal pendapatan, kalau bertambah kredit, kalau berkurang debit. Nah, ini ketentuan pendebitan dan kreditan. Ya. Baik.
Transaksi di perusahaan dagang ada tambahan transaksi khusus ya. Sedangkan di luar transaksi ini yang pernah dibahas di perusahaan jasa masih tetap berlaku. Contoh, perusahaan jasa ada pemilik menyetor aset sebagai modal, perusahaan dagang juga ada. Ya, perusahaan jasa membeli perlengkapan, di perusahaan dagang juga ada. Perusahaan jasa membayar gaji, perusahaan dagang juga ada. Nah, bahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah tambahan transaksi khusus yang ada di perusahaan dagang yang kemarin belum sempat kita pelajari pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa itu? Yang pertama, membeli barang dagangan, pembelian barang dagangan. Yang kedua, pengembalian sebagian barang dagangan yang pernah dibeli karena rusak, cacat, tidak sesuai dengan pesanan atau sebab lain. Ini yang disebut dengan retur pembelian. Ya, jadi pembelian sudah dibeli, habis itu ada yang rusak dikembalikan, namanya retur pembelian. Yang ketiga, pembayaran beban angkut pembelian. Yang keempat, penjualan barang dagangan. Yang kelima, penerimaan kembali barang yang pernah dijual karena rusak, cacat, tidak sesuai dengan pesanan atau sebab lain. Jadi nomor 4 itu kita menjual barang dagangan. Nomor 5 karena ada yang rusak, kita terima kembali. Nah, ini namanya retur penjualan. Jangan bingung dengan yang nomor 2 ya, retur pembelian ya. Jadi kalau kita habis beli barang, ada yang rusak, kita kembalikan, namanya retur pembelian. Kalau kita pernah jual barang, habis jual barang, ada barang yang rusak, kita terima kembali, namanya retur penjualan. Clear ya, jangan terbalik antara retur pembelian dengan retur penjualan. Yang keenam, pembayaran beban angkut penjualan barang dagangan. Baik, kita bahas satu persatu ya. Transaksi pertama tentang pembelian barang dagangan, membeli barang dagangan ya. Kalau pembeliannya dilakukan secara tunai berarti kita mengeluarkan uang. Kas berkurang, kas itu aset. Kalau berkurang kredit ya. Debitnya pembelian. Kenapa pembelian debit? Aturan pendebitan pengkreditannya kita pakai yang mana, Pak? Kita pakai beban kalau bertambah debit. Nah, di perusahaan dagang pembelian itu seperti beban, seperti biaya ya. Jadi biaya dalam rangka memperoleh barang dan dagangan. Begini. Mungkin ada, Pak, saya pernah baca kok jurnalnya persediaan barang dagangan debit kas kredit. Nah, itu terkait dengan metode pencatatan persediaan. Ada dua, ada fisik atau periodik yang sedang kita bahas ini. Lalu ada perpetual yang akan saya bandingkan di video yang lain. Khusus perbandingan antara metode pencatatan persediaan fisik atau periodik dan perpetual atau terus-menerus. Nah, jadi di video ini kita pakainya metode pencatatan persediaan fisik sehingga akun yang dipakai adalah pembelian. Clear ya? Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan. Kalau pembeliannya secara kredit, berarti kita belum membayar, kita belum mengeluarkan uang. Maka jurnalnya pembelian debit, utang usaha, bertambah utang usaha, bertambah kredit ya, utang usaha kredit. Lalu ada lagi pembelian dengan bersyarat. Kalau pembeliannya begini, Pak, pembelian barang dagangan dengan syarat 2/10 N/30 atau 2/10 EOM yang nanti akan saya jelaskan ini. Nah, kalau pembeliannya bersyarat berarti belum dibayar, berarti dilakukan dengan kredit karena ada syarat pembayarannya atau yang saya jelaskan dulu syaratnya ya, nanti kembali lagi ke sini ya. Mengenal syarat pembayaran. Jadi ada 2/10 N/30, ada 2/10 EOM. Yang 2/10 N/30 maknanya ya, satu, 2/10 pembeli akan mendapat potongan 2%, angka yang ini adalah 2%, jika dapat melunasi pembelian paling lambat 10 hari. Nah, 10 ini adalah jangka waktu potongan. Ini adalah persentase. Saya ulang, pembeli akan dapat potongan 2% apabila mampu melunasi paling lambat 10 hari. Jika tidak, ya sudah, tidak dapat potongan. Tapi ingat, jangka waktu kreditnya N/30, 30 hari. Gitu. Nah, kalau ada pembelian kok ada syaratnya seperti ini, jika pembeli dapat melunasi, berarti belum dibayar. Maka tadi jurnal kita adalah seperti
menjurnal pembelian secara kredit. Nanti kita kembali ke jurnalnya. Tapi sekalian saya jelaskan ini, kalau 2/10 EOM, EOM itu kependekan dari end of month. End of month. Pembeli akan memperoleh potongan 2% jika dapat melunasi pembelian paling lambat 10 hari, lalu jangka waktu kredit adalah akhir bulan. Apakah beda Pak antara yang pertama N/30 dengan EOM, end of month? Beda. Contoh, kalau pembelian sama-sama dilakukan tanggal 10 Oktober. Nah, kalau kita pakai cara ini, 10 Oktober berarti jangka waktu kreditnya sampai 10 November. 10 November atau 9 November ya, kita hitung yang betul. Ini saya asal saja biar mudahnya. 10 November. Tapi kalau 10 Oktober membeli, syarat pembayarannya EOM, jangka waktu kreditnya tetap akhir bulan 31 Oktober. Baik, kembali ke jurnalnya tadi ya. Berarti kalau ada syaratnya berarti belum membayar, berarti bukan tunai. Maka pembelian debit utang usaha kredit. Oke, clear ya untuk pembelian. Lalu berikutnya, kalau pelunasan utang bagaimana? Pelunasan utang, membayar utang. Berarti utangnya berkurang, utang berkurang itu debit, ya. Utang usaha debit, kasnya berkurang, harta berkurang kredit, kasnya kredit, utang usaha debit, kas kredit seperti ini. Nah, kalau memperoleh potongan, jadi kalau kita membayar utang dan kita dapat potongan, maka jurnalnya begini. Utang usaha debit sebesar utang yang kita bayar, kasnya kredit sebesar uang yang kita keluarkan, potongan pembeliannya sebesar potongan yang kita terima. Jadi contoh, utang usahanya mungkin 10 juta. Ya, kita debit 10 juta, berkurang 10 juta lunas. Tapi uang yang kita butuhkan untuk membayar ini belum tentu 10 juta. Kenapa? Karena kita dapat potongan. Misalnya potongannya 1 juta. Berarti kasnya tinggal cukup 9 juta. Saya ulang, misalnya ini ada contohnya ya. Misalnya utang usaha yang kita lunasi itu 10 juta. Ya, berarti utang usahanya debit 10 juta. Biar lunas, biar nol. Ya. Kasnya, kasnya berkurang tidak usah 10 juta. Karena kita dapat potongan 1 juta. Berarti kasnya kredit 9 juta. Potongan pembeliannya kredit 1 juta. Potongan pembelian tempatnya kredit. Kenapa? Iya, karena seperti pendapatan. Kita beli, dapat potongan, berarti seperti pendapatan. Maka perlakuannya dia adalah kredit. Baik, contoh. Ini ada contoh yang semoga untuk pembelian barang dagangan dan pelunasan utang ini sudah lengkap ya. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. 1. Dibeli barang dagangan dengan tunai. 2. Dibeli barang dagangan dengan kredit. Tanggal 3. Dibeli barang dagangan dengan syarat. Kalau dengan syarat berarti belum membayar. 4. Dibeli barang dagangan dengan syarat. Nomor 5. Dibayar lunas. Nomor 10 dibayar lunas, dibaca semuanya ya, saya nggak usah baca semuanya. Tanggal 15 dibayar lunas. Jurnalnya seperti apa? Baik, satu-satu kita kerjakan. Oktober tanggal 1, dibeli barang dagangan dengan tunai 10 juta. Jurnalnya pembelian debit, kas kredit 10 juta. Kasnya berkurang ya. Pembeliannya debit ya. Kasnya berkurang kredit. 2, dibeli barang dagangan dengan kredit ya, 11 juta. Berarti tanggal 2, pembelian debit 11 juta, utang usaha kredit 11 juta. Kasnya Pak? Ya enggak terpengaruh, enggak ada ngefek ke kas karena ini belinya dengan kredit, belum bayar. Nomor 3, dibeli barang dagangan dengan syarat. Kalau dengan syarat berarti belum bayar. Ya, pembelian debit, utang usaha kredit, angkanya masing-masing 12 juta. Tanggal 4, dibeli barang dagangan dengan syarat. Kalau dengan syarat berarti belum bayar. Ya, berarti pembelian debit 15 juta, utang usaha kredit 15 juta. Bagaimana dengan tanggal 5, 10, dan 15 di slide berikutnya ini? Tanggal 5, dibayar lunas pembelian barang dagangan kepada toko DEF. DEF itu yang tanggal 2 ya, 11 juta. Bayar utang, utang usahanya berkurang. Debit, kasnya berkurang kredit. Utang usaha debit 11 juta, kas kredit 11 juta. Dapat potongan enggak? Ini enggak ada informasi potongan atau enggak ya. Ini enggak ada syarat pembayaran. Nah, nomor tanggal 10. Dibayar lunas transaksi pembelian barang dagangan pada toko PQR. PQR itu lihat tanggal 3. Tanggal 3 itu ada syarat 2/10 N/30. Pembeli akan dapat potongan 2% kalau melunasi maksimal 10 hari, paling lambat 10 hari. Coba lihat tanggal 3 dilunasi 10, berapa hari? 7 hari. Berarti dapat potongan. Jurnalnya utang usahanya 12 juta dilunasi DP 12 juta,
Potongan pembelian 240.000, 2% kali 12 juta. Temunya 240.000, lalu kasnya kredit, kas kita berkurang, cukup 11.760. Untuk melunasi utang usaha 12 juta, kas yang kita butuhkan cukup 11.760 karena dapat potongan pembelian 240.000. Berikutnya tanggal 15 dibayar lunas transaksi pembelian barang dagangan ada toko XYZ. XYZ itu tanggal 4. Tanggal 4 beli syaratnya 3/10. Akan dapat potongan 3% kalau mampu melunasi paling lambat 10 hari. Tapi kita lunasinya tanggal 15, 11 hari, ya tidak dapat potongan. Tidak dapat potongan berarti jurnalnya utang usaha debit 15 juta, kas kredit 15 juta. Bagaimana? Clear ya? Untuk pembelian barang dagangan tunai, kredit, termasuk melunasi utangnya. Transaksi yang kedua adalah retur pembelian. Pengembalian barang yang pernah kita beli karena rusak, tidak sesuai dengan pesanan, cacat, atau sebab lain. Nah, jurnalnya ada dua macam ya. Kalau pembeliannya kita lakukan dengan tunai, begitu ada yang rusak, kemarin kita sudah beli, sudah bayar. Lalu ada yang rusak, barang kita kembalikan, maka kita akan dapat uang, pengembalian uang. Maka jurnalnya kas debit, retur pembelian kredit. Paham ya? Karena kemarin pembeliannya kita lakukan dengan tunai. Kalau ada yang rusak, kita kembalikan, kita dapat pengembalian uang. Kas bertambah, kas debit, retur pembelian kredit. Kenapa retur pembeliannya kredit? Dia adalah kontra akun dari pembelian, rekening tandingan dari pembelian. Pembelian tadi kan tempatnya debit, retur pembeliannya pasti kredit. Yang kedua, kalau retur pembelian itu berasal dari pembelian barang dagangan secara kredit. Jadi kemarin kita belum bayar, kita masih utang. Begitu ada barang yang rusak kita kembalikan, kita tidak dapat uang, tapi utang kita dipotong. Maka utang usaha kita berkurang karena ada pengembalian barang itu, debit, lalu retur pembelian kredit. Clear ya? Contoh. Nih, tanggal 1, 2, 3, 4. Tanggal 1 pembelian barang dagangan secara tunai. Jurnalnya pembelian debit, kas kredit. Sudah hafal ya? Ini saya tidak usah pelan ya, boleh agak cepat ya. Tanggal 2 dibeli barang dagangan dengan kredit, pembelian debit, utang usaha kredit. Tanggal 3 dikembalikan sebagian barang dagangan yang dibeli pada tanggal 1 karena rusak. Tanggal 1 itu belinya dengan tunai. Berarti kita dapat pembelian uang kas debit, retur pembelian kredit. Tanggal 4 dikembalikan sebagian barang dagangan yang dibeli pada tanggal 2. Tanggal 2 itu kita belinya dengan kredit. Kalau rusak kita kembalikan, utang usaha debit, retur pembelian kredit. Mohon maaf kalau suaranya agak bising, di luar ada pekerjaan pembangunan ya di kampus ya. Maaf kalau terganggu sedikit. Kita lanjutkan. Transaksi yang ketiga, beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian. Kita beli barang, kita bayar beban angkut pembelian. Ini berlaku ketika serah terima barang dilakukan di gudang penjual, atau istilahnya franko gudang penjual, atau free on board FOB shipping point ya. Jadi serah terimanya di gudang penjual. Habis gudang penjual barang keluar, ini sudah tanggungannya pembeli ya. Jadi serah terimanya ada di gudang penjual. Nah, oke. Kita sebelum ke jurnalnya, saya kenalkan dulu tentang syarat penyerahan ya. Kalau tadi 2/10 1/30 itu namanya syarat pembayaran. Kalau ini syarat penyerahan. Ada dua, FOB shipping point dan FOB destination. Maaf, salah ketik. Bukan FOB, tapi FOB. FOB destination. Terus saya izin pakai headset coba. Semoga membantu ya. Ya, tes lanjut ya. Jadi ada FOB shipping point dan FOB destination. FOB shipping point itu artinya serah terima barang dilakukan di gudang penjual. Hal ini berarti segala biaya dan resiko setelah serah terima barang menjadi tanggung jawabnya pembeli, termasuk beban angkut menjadi tanggung jawabnya pembeli. Yang kedua, FOB destination. Serah terima barang dilakukan di gudang pembeli.
Hal ini berarti segala biaya dan resiko sampai serah terima barang menjadi tanggung jawabnya penjual. Karena serah terimanya dilakukan di gudang pembeli. Jadi karena FOB-nya adalah shipping point, maka ada transaksi beban angkut pembelian yang bayar pembeli, gitu ya. Oke, ini sih gampang ya, bayar beban angkut pembelian ya sama seperti bayar listrik ya. Jadi bayar beban angkut pembelian, jurnalnya beban angkut pembelian debit, kas kredit. Kalau belum dibayar, beban angkut pembelian debit, utang beban angkut pembelian. Clear, selesai. Ya, berikutnya kita lanjut. Oh, contoh-contoh. Dibeli barang dagangan dengan tunai. Hafal ya jurnalnya sudah. Pembelian debit, kas kredit. Angkanya masing-masing 10 juta. Dibayar beban angkut pembelian secara tunai. Kas debit 1 juta. Oh, maaf, beban angkut pembelian debit 1 juta, kas kredit 1 juta. Baik, saudara. Ini transaksi keempat penjualan barang dagangan. Kebalikannya ya, kalau tadi dari sisi pembeli, sekarang dari sisi penjual. Ya, penjualan barang dagangan. Ya. Penjualan barang dagangan bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Kalau tunai berarti kita dapat uang, kas bertambah, kas debit, penjualan kredit. Kenapa penjualan kredit? Penjualan itu akun pendapatan. Pendapatannya perusahaan dagang. Pendapatan bertambah, kredit, ketentuan pendebitan dan pengkreditannya ya. Ingat ya, sehingga jurnalnya kas debit penjualan kredit. Kalau penjualan dilakukan dengan kredit, ini dijual, barang diserahkan, uang belum diterima, maka kasnya tidak terpengaruh. Ya, tapi kita punya hak tagih. Piutang usaha debit, penjualan kredit. Kalau penjualan dilakukan dengan syarat, jika membayar paling lambat 10 hari dapat potongan 2%, berarti belum bayar. Kalau bersyarat berarti seperti penjualan secara kredit jurnalnya. Piutang usaha debit, penjualan kredit. Ya. Penerimaan pelunasan piutang, ya, jurnalnya kas debit piutang usaha kredit. Kalau tidak dapat potongan, kalau memberi potongan, memberi, ya, kita sebagai penjual memberi potongan, jurnalnya kas debit sebesar yang kita terima, potongan penjualan debit, kan potongan penjualan debit Pak, dia kontra akun rekening tandingan dari penjualan. Kalau penjualannya kredit, potongan penjualannya debit. Lalu piutang usaha berkurang, piutang usaha harta berkurang kredit. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Seperti tadi ya. Contohnya sudah sistematis ini ya. Semoga lengkap ini. Tanggal 1 Oktober dijual secara tunai. 2 Oktober dijual secara kredit. 3 Oktober dijual secara bersyarat, berarti kreditnya. Tanggal 4 Oktober dijual secara bersyarat, berarti juga kredit ya. Lalu tanggal 5 diterima lunas, 10 diterima lunas, 15 diterima lunas. Bagaimana jurnalnya? Slide berikutnya. Tanggal 1 dijual barang dagangan dengan tunai, jurnalnya kas debit 10 juta, penjualan kredit 10 juta. Tanggal 2, dijual barang dagangan dengan kredit. Jurnalnya tanggal 2, piutang usaha, debit 11 juta, penjualan kredit 11 juta. Tanggal 3, dijual barang dagangan dengan syarat, 12 juta. Piutang usaha, debit 12 juta, penjualan kredit 12 juta. Tanggal 4, Oktober, dijual barang dagangan dengan syarat, jurnalnya piutang usaha, debit 15 juta, penjualan kredit 15 juta. Bagaimana tanggal 5, 10, dan 15? Slide berikutnya. Tanggal 5, terima lunas transaksi penjualan barang dagangan dari toko DEF. DEF itu tanggal 2 ya. Menerima berarti kas debit, kasnya bertambah, debit 11 juta, lalu piutang usahanya berkurang karena dilunasi berkurang ya. 11 juta kredit. Tanggal 10 kas debit, potongan penjualan debit, piutang usaha kredit. Kita lihat ya tanggal 10 ini pelunasan dari PGR itu tanggal 3, 12 juta. Maka piutang usaha dilunasi kredit 12 juta. Tapi uang yang kita terima tidak genap 12 juta karena kita memberikan potongan penjualan 2%. Potongan penjualannya 240.000, 2% dari 12 juta ya. Lalu berikutnya kasnya bertambah tinggal 11.760. Tanggal 15 gampang sekali, kas debit 15 juta, piutang usaha kredit 15 juta karena tidak ada memberi potongan kita. Kita tidak memberi potongan karena
penjualannya tanggal 4, kita terima pelunasan tanggal 15, sudah 11 hari. Ya, baik. Transaksi yang kelima adalah retur penjualan. Retur penjualan itu penerimaan kembali barang yang dijual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Kita pernah menjual, karena ada yang rusak, kita terima kembali. Jurnalnya ada 2 jenis. Kemarin penjualannya kita lakukan dengan tunai atau kredit. Kalau dengan tunai, berarti kita kemarin sudah nerima uang. Itu ada barang yang rusak, kita kembalikan uangnya. Maka kasnya kredit, retur penjualan debit. Retur penjualan itu akun tandingan dari penjualan. Kalau penjualan kredit, retur penjualannya debit, kebalikannya. Ya. Kasnya kredit karena kita mengembalikan uang. Tapi kalau kemarin dia belum bayar, ya kita jangan berikan uang. Cukup piutangnya kita kurangi. Jurnalnya retur penjualan debit, piutang usaha kredit. Contoh, tanggal 1 seperti ini, berarti jurnalnya kas debit penjualan kredit. Angkanya masing-masing 10 juta. Tanggal 2, jual dengan kredit, piutang usaha debit 11 juta, penjualan kredit 11 juta. Tanggal 3, diterima kembali sebagian barang dagangan yang dijual pada tanggal 1. Tanggal 1 itu sudah tunai ya. Kemarin kita sudah terima uangnya, ya sekarang harus konsekuensinya kita berikan uangnya, kembalikan uangnya. Retur penjualan debit, kas kredit, angkanya masing-masing 500.000. Yang tanggal 4, retur penjualan yang berasal dari penjualan kredit ya, tanggal 2 ini ya. Jurnalnya retur penjualan debit, piutang usaha kredit. Clear ya. Terakhir, beban angkut penjualan. Yang bayar beban angkut penjual. Ini berlaku ketika serah terima barang dilakukan di gudang pembeli. Franko gudang pembeli atau free on both destination. Serah terimanya di gudang pembeli. Berarti sebelum serah terima, ya menjadi tanggung jawabnya penjual, termasuk beban angkut. Maka ada beban angkut penjualan. Ya, ini tadi yang sudah pernah saya bahas di slide berikut sebelumnya. Ya. Jadi kalau FOB, misal ketik ya, destination, serah terima barang dilakukan di gudang pembeli. Hal ini berarti segala biaya dan resiko sampai serah terima barang menjadi tanggung jawab penjual. Ya. Beban angkut penjualan ya gampang sekali membayar beban. Kalau dibayar tunai ya beban angkut penjualan debit, kas kredit. Kalau belum dibayar, beban angkut penjualan debit, utang beban angkut penjualan kredit. Ya. Demikian. Oh, contoh, maaf, ada contoh. Dijual barang dagangan secara tunai, kas debit penjualan kredit, angkanya masing-masing 10 juta. Dibayar beban angkut penjualan 1 juta, beban angkut penjualan debit 1 juta, kas kredit 1 juta. Saudara, demikian ya transaksi sudah saya sampaikan pada perusahaan dagang. Bagaimana jika perusahaan menggunakan metode pencatatan persediaan perpetual? Simak video saya berikutnya. Terima kasih, semoga sukses. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.